Cara beresin utang, gedein penghasilan, atau kecilin pengeluaran. Mana yang benar? Kalau teman-teman pilih yang mana? Perbesar penghasilan atau memperkecil pengeluaran, keduanya benar. Ya, lebih bagus lagi dua-duanya ini bisa dijalanin supaya utangnya cepat selesai. Tapi kalau harus memilih salah satu, maka pilihlah perbesar penghasilan. Nah, sekarang pilihan lagi. Ya, perbesar penghasilan dari satu jenis income, dari satu jenis penghasilan, atau perbesar penghasilan dengan cara menambah penghasilan lain. Ya, dengan cara mencari penghasilan tambahan dari 2-3 sumber. Coba komen teman-teman kalau teman-teman pilih yang mana dan mengapa alasannya. Kita bahas satu persatu ya supaya teman-teman bisa lebih jelas, dan juga bagaimana hubungannya dengan mindset pikiran bawah sadar kita. Yang pertama, perbesar penghasilan yang sudah ada. Ya, misal kerja ya, berkarir, gaji 4 juta sebulan. Ya, gimana caranya supaya besarin 4 jutanya ini? Jadi take home pay ya. Jadi gaji yang dibawa pulang itu bukan 4 juta, tapi katakanlah 5 juta misalnya. Ya, ada dua cara. Yang pertama, lembur overtime yang dibayar. Atau cara yang kedua adalah naik jabatan. Tentunya ya, kalau teman-teman punya kualifikasi, fokuslah untuk bisa dipromosikan jabatannya. Kalau berbisnis ya, di satu bidang usaha, fokus perbesar omsetnya. Ya, dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak, menambah penjualan. Bisa dengan cara ngiklan ya, terus nambah sales team, ataupun dengan buat promo-promo menarik dan lain sebagainya. Yang kedua, cari penghasilan tambahan dari sumber lain. Ya, contoh nih ya, teman saya dia berkarir bekerja di negara orang. Dia mengambil 3 pekerjaan sekaligus. Pagi jadi barista di coffee shop, sore jadi kasir di supermarket swalayan, malamnya jadi pencuci piring di restoran cepat saji. Penghasilannya dari 3 sumber ini 30-an juta sebulan. Bila berbisnis ya, caranya untuk menambah penghasilan bisa dengan menjual produk lain ya yang berbeda jenis bisnisnya. Contoh ya, kita buka warung makan ya, kita buka warung makan. Nah, bisa juga menjual produk skincare misalnya. Tawarin ke tetangga ya, tawarin ke orang yang lagi makan nih skincare gitu ya. Ataupun bisa juga jual produk wangian, parfum ya, penghapus ruangan dan lain sebagainya. Keunggulan memperbesar satu income ya, besarin satu penghasilan. Keunggulannya adalah bisa cepat besar karena fokus. Tapi kelemahannya agak sulit ya, perlu proses yang panjang karena tidak bervariasi jenisnya. Nah, sedangkan keunggulan dari penghasilan tambahan ya, tadi kalau nyari penghasilan tambahan, keunggulannya adalah bisa bervariasi. Berapa banyak pekerjaan pun bisa dilakukan selama masih ada waktu dan tenaga. Jadi dia nggak terbatas pada jenis usahanya. Tapi kelemahannya, karena tidak fokus, makanya sulit besar. Kesimpulan, gimana kalau dilihat dari sisi bawah sadar? Bukannya harusnya fokus ya John, supaya bisa besar? Yes, benar. Ya, disarankan untuk fokus. Tapi ini kan perlu proses. Ya, nggak instan. Kalau misalnya mau fokus supaya dapat uangnya dengan cepat, ya, maka pakailah cara kedua tadi, yaitu penghasilan tambahan. Jadi cara satu ya, bawah sadar kita itu akan memprogram supaya karir kita atau bisnis kita itu semakin besar. Kalau cara dua, bawah sadar kita akan memprogram supaya uangnya datang dari berbagai sumber. Tentunya ya, kedua hal ini tetap erat kaitannya ya, nggak lepas kaitannya dari hukum tarik menarik atau law of attraction. Dan juga energi vibrasi kita. Oke ya, sampai jumpa di next video. Thank you and bye for now.